terus pinten adik kula niku Mm-mm. anu rumah sakit kalian nemoni Mm-mm. polis. Mm-mm. Niki wau polisi sanjang kali bos kula Mm-mm. jarene dereng ketangkep tasik teng wilayah Ipoh mriku. Iya, tapi KBRI sudah dikonfirmasi, Nak. Itu Nggih. dari KBRI dikirimkan ke anggota DPR, dikirimkan ke Mas Uya Kuya. Nggih. Mm-mm. Jadi Mas Uya Kuya sudah konfirmasi, Mas Uya Kuya akan tetap membantu kamu untuk nuntut keadilan deh. Sama didampingi Mas Uya Kuya. Halo? Nggih. Heeh, lek ono updatean, makanya aku ngomong lek enek sapa sing njaluk uang sama kamu harus ngomong ya. Nggih. Heeh. Soalnya iki udah tak sampaikan di pemerintah juga gitu loh. Tapi awakmu ngetokne duit apa pemerintah sing ngetokne duit le pemulangan tiket sembarangan le? Pemulangan ini ku penggalangan dana sing wingi, Mis. Oh, sing wingi. Nggih, kaya arek-arek temen mriki kan. Heeh. Penggalangan dana ngoten. Oke. Wes cukup tak? Lah dek iki jaremu gak cukup le? Alhamdulillah ini kan penggalangan dana ini berjalan terus, Mis. Alhamdulillah lek ngono. Alhamdulillah. Heeh. Sampai saat ini pun burung tutup penggalangan dana pembukaan kuning jalan yang menapa kan. Iya betul. Tapi mae piye, Nak? Aku ora iso ngomong lah, Mis. Tenan sumpah. Iya, aku krungu suaramu yang geter jekan. Aku iso ngomong ya karo Mbak, karo Lele kuwi tau. Iki mau kan teko KBRI Malaysia ngubungi Mas Uya Kuya. Semalam kan langsung ditelepon juga toh. Prosesnya tekan ndi. Soalnya kan yo kuwi mau lah dan diulihne ae. Nah, tapi ceweknya piye le? Responnya piye? Dheweke aku ora ngomongin nang. Aku intine fokus karo adikku sik ngono. Aku lah misale arep ngruwet misale amit lah. Arep ngruwet di cewek kuwi mau. Kemungkinan adikku engko malah tertunda. Oh iya pinter awakmu pinter. Jadi mangke lah misale adikku wis tekan omah, kuwi mau yo mbuh kok adikku kuwi mau mbuh kepiye arep tak usut meneh wis. Oke. Kamu lek butuh bantuan apa-apa, tapi ojo awakmu sing nganu ya le ya, ojo awakmu sing lakoni salah ya, Nak ya. Nggih. Ojo sampai ya, Nak ya, ojo balas dendam. Ben urusane polisi. Soalnya selagi kamu tidak melakukan apapun, maksudnya dalam balas dendam seperti itu, aku ada di belakangmu. Aku minta bantuan juga sama banyak orang. Tapi lek sampean terus balas dendam, malah mateni wong pisan, aku ya ora wani. Ngerti enggak, Nak? Heeh, ngesakne mae lho le, ojo sampai lho le. Ya. Amit ngomong ya Mis ya. Misalnya kan balas dendam, kemungkinan sakmono iki. Misalnya aku niat balas dendam, kuwi mau tak gawe cacat ngono. Ojo lah, Nak. Wis penting pasrahno ndek pemerintah lah, polisi. Wis maca to SMS masuk ya iki mau tak kirim awakmu sebentar. Iku teko kalau kirim teng ngene Bosi barang. Oh iya, mau kirim ndek ngene Bosi barang. Dadi ben anu. Nggih. Dadine mengke kan Bosi nggih maca, dadine mengke digoleki ndi sing akurat ngoten. Lah, betul. Soalnya itu kan wis mau ditangani, oke biar nanti ditangani sama kita. Ini dubese langsung Ina. Dubese langsung ya. Jadi makanya akan ngomong, sing akurat sendi kamu kasih tahu aku juga. Nggih. Oh iki misalnya ada kabar kok ngene sampean, aku harus lapor Bosi terus. Iya. Apa kabar Bosi apa teman-teman aku laporkan sampean. Jadi kita ikutin perkembangannya ya. Soalnya aku lagi mantau juga, Nak. Ya. Mau terus sampean iki. Enggak, aku nggak bisa bantu apapun, tapi aku bantu doa, aku juga miralne. Kenapa? Ge pelajaran ge wong-wong lek ditinggal bapak iki mau celuk yatim, lek tinggal ibu piatu. Lah ibumu iki apa rasane, Nak? Aku iya, bapak ibu iki mau. Pokoknya awake dhewe sepot ngarep nguri ya le ya. Nggih. Heeh, ya wis.
terus video ini sampai di Facebook, di TikTok, lagi alhamdulillah aku lega, semoga dan kena aku lho. Ya donga dinunga no nak. Wong aku ya donga dinunga. Soalnya aku ki luwara atiku yo semalam iku gak kroso lah kasar ngomong walah. Pikirane mak iki ya apa? Sing ndek omah iki lho, pikirane mak iki ya apa? Tapi oke sing dongane api yo nak, ge adikmu. Ya semoga-moga donga apik iso diterima. Baik ngono. Ya nyatane tetep gak enak iki apik gitu lho lek gak nyekso sapa-sapa. Walaupun ya wis dipanggil karo sing gawe urip tapi kan dhek gak nyekso sapa-sapa delok. Nek adikmu gak apik, gak ira langsung mulih lho le. Iya apa nah? Alhamdulillah. Padahal diingi kaya sate oleng ae dhewe. Aku dhewe sampai bingung. Ternyata sing kuwasa memudahkan seperti itu gitu loh. Besok langsung iso pulang ya Allah, kaget tau. Aku wingi iki putra banget wis arep njaluk tulung karo sapa iki kepiye kalau bisa. Iki dulurmu to Rindi Astuti iki dulurmu to le? Nggih. Oh, alhamdulillah. Ponakan. Oh, alhamdulillah. Niku sing arane kula ngakei nomor sampean. Oh, alhamdulillah. Iso merinding aku. Bene lah wis lek nyatane adikmu ya apik. Nyatane ya langsung mulih padahal awake dhewe iki biasa lek sepurane sing akeh iku biasa seminggu lho prosesnya. Nggih. Biasanya seminggu lho iku. Ternyata adikmu semalam kita ngobrol, besok dipulangkan wis. Enggak bisa ngomong apa-apa. Enak diterangi ya alhamdulillah. Terang banget adikmu kok. Terang banget. Ngetokne lek gak salah dhek ya. Astagfirullahaladzim. Ya ini lah keapian dibalas keapian. Lah iya makane kan aku ngomong to. Walaupun dalane enek wong liya sing mempercepat dadi anu tapi kan tetep ninggalne apik to adikmu. Ya wis engko lek aja pokoke sementing kepala dingin ya nak ya. Oke. Yes. Harus no le. Harus aku bantu kamu teko belakang sementing awakmu kudu sing sabar. Adikmu sing cilik barang diomongi, kudu sing kuat lho ya. Kemungkinan dari tak balekne. Dadi balekne sing cilik ya. Nggih. Heeh. Awakmu berjuang dhewe, tapi awakmu ojo nekat lho nak lho. Tenan lho, awakmu di bojo di anak lho. Aku pesen iku tok lho. Ya. Tenan lho, adikmu wis gak ono ya. Lek awakmu nglakoni salah, anakmu mbek bojomu nangis lho. Tenan ojo lho nak. Ojo sampai nggawe semboyan nyawa dibayar nyawa jangan lho nak ya. Kowe ndek anak soalnya ndek bojo lho. Tenan lho, janji lho. Nggih janji Miss. Janji tenan ojo. Wis ojo, pokoke ojo. Sampe ning anu golek ono Miss Uni wis. Iso ngobrol bareng awake dhewe. Ojo ya nak ya. Nggih. Tenan, mesakno anakmu aku diingi awakmu gemeter ki aku mikirno bojomu ki piye pikirane gak melayang-melayang di endi-endi. Bojoku piye angger aku ngono kuwi nyelok nangis angger aku. Soalnya aku gampang bengong dhewe. Aku krasa diingi awakmu kaya kalap misan awakmu diingi misan. Aku sumpah. Wingi lah soro ora enak bojoku aku sembuh. Soalnya kan enak bojoku juga ini iso ngandoli. Ya gue mau pikirno bojomu karo anakmu. Ngerti enggak? Ora kayak ngene. Ya wes alhamdulillah kesok kabari ya nak ya, lek wis pulang ya nak ya. Nggih. Ya wes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, saya nggak ngerti harus ngomong apa dan bagaimana ya teman-teman ya. Saya tidak tahu seperti apa kesedihan seorang ibu yang ditinggalkan anaknya. Maaf ya, tadi masih bisa joget-joget ya, tapi ada kalanya saya tidak bisa ngomong apa-apa juga ya teman-teman ya. Kita tidak tahu harus seperti apa dan bagaimana melanjutkan kasus kemarin yang meninggal dunia di hari Minggu, hari Senin. Besok akan dipulangkan ya teman-teman ya, syukur alhamdulillah.
perjalanannya di rumah sakit dan Tuhan tidak izinkan dia merasakan sakit lebih lama lagi. Tuhan panggil dia dan akhirnya dia pulang selamanya. Besok akan dipulangkan jenazahnya. Saya nggak ngerti harus ngomong apa dan bagaimana. Kakak, ini saya tidak tahu ada apa ya. Kakak kedua ini apa ya? Saya terima ya. Kenapa ini kakak Poro 2 ini apa ya? Ada masalah apa ya? Halo? Halo? Saya daripada Malaysia. Iya. Okay, Miss Yuni, Iya. saya dapat tahu apa ni yang mati ni meninggal di Malaysia kan? Betul? Kematiannya diakibat bunuh kan? Iya, ditikam. Bunuh. Okey. Bagaimana Miss Yuni yang dari luar, sedangkan kami di Malaysia yang tak tahu apa-apa, selalunya kalau berita kematian ni, kalau bunuh, kita masuk berita Miss Yuni. Oke. Okey, saya bukanlah mengatakan Miss Yuni boleh membantu, tapi Miss Yuni kata dia kosong kan? Betul. Okey, kenapa dia tak refer pada Ricky? Kedutaan Indonesia di Malaysia? Sudah. Sudah. Tapi Ricky ada membantu tak? Ricky itu siapa? Saya nggak kenal, nggak tahu saya. Ricky tu bukan ke yang KBRI yang di kedutaan Indonesia yang kalau kata siapa-siapa warga Indonesia yang ada masalah boleh refer ke kedutaan Malaysia Indonesia, kedutaan Indonesia di Malaysia? Iya. Tapi saya nggak tahu. Saya nggak tahu siapa. Miss Yuni tak tahu? Nggak tahu. Okey, benda berlaku di Malaysia Miss Yuni. Tapi kenapa rakyat yang kosong ni minta bantuan Miss Yuni? Dia kosong Miss Yuni datang masuk di Malaysia. Ya Miss Yuni kena faham. Dan bila tiba-tiba orang dari Malaysia minta bantu dekat Miss Yuni, itu satu jadi pertanyaan kami rakyat Malaysia tau. Maksudnya gimana? Kenapa? Ya, kenapa? Kenapa Miss Yuni tidak bagi pencerahan berlaku di Malaysia, kosongan di Malaysia, kematian berlaku di Malaysia. Dah tahu kosong, tak ada dokumen. Kenapa masuk juga di Malaysia? Mencari pekerjaan di sini. Kosongan tu tau Miss Yuni. Dan bila berlaku kematian begini, tiba-tiba Miss Yuni kata, okey, Miss Yuni ada panggilan kejap Saya tahu Miss Yuni, benda ni berlaku, saya dapat daripada Facebook Miss Yuni. Tapi Miss Yuni, bayangkan orang yang kosong Miss Yuni akan bantu, akan ramai lagi akan minta bantuan Miss Yuni. Sedangkan kedutaan Indonesia tu ada dekat KL. Kenapa dia tak pergi minta bantuan di sana? Miss Yuni, bukan kita nak menolak ataupun Miss Yuni tak boleh bantu. Tapi bayangkan dia orang ni kosongan Miss Yuni. Kosong, masuk sini berani di dalam Malaysia. Dan bila berlaku kematian begini, kenapa Miss Yuni nak pening kepala pula? Enggak, saya tidak melakukan apapun. Saya tidak melakukan apapun. Yes, Miss Yuni tidak melakukan apa-apa. Tapi bila Miss Yuni bantu begini, akan ramai lagi yang kosongan di Malaysia ini akan minta bantuan dekat Miss Yuni. Percayalah cakap saya. Maksudnya bantuan dalam hal apa? Saya sebagai warga negara Indonesia, kebetulan ada orang meninggal dunia. Karena bagi saya adalah orang meninggal dunia, saya tidak harus bertanya backgroundnya apa. Dia sudah meninggal dunia, saya tidak berhak menghakimi apa yang dia lakukan, memulangkan jenazahnya, dan saya tidak ada urusan lebih dari itu. Ya betul Miss Yuni, memang betul Miss Yuni tidak ada hak. Tetapi yang kosongan ni, adakah perlu ke? Sedangkan kedutaan Indonesia di Malaysia ada Miss Yuni. Dan bila Miss Yuni buat begini, kami akan petikaikan. Miss Yuni berada di negara China tau Miss Yuni, di Taiwan tau. Tetapi kematian diorang di sini berlaku di Malaysia. Lagi ramailah yang kosongan ni, bila diorang berlaku kematian di sini, melakukan jenayah di sini,
dan Miss Uni bantu. Ya betul, kematian tu patut dibantu, betul. Tapi sedangkan kedutaan sini ada Miss Uni. Sepatutnya diorang ni kena bagi educate dekat diorang ni semua bahawa rakyat-rakyat yang kosong biar diorang sendiri yang settlekan dekat kedutaan. Dia tahu Miss Uni baik. Saya tahu tidak Miss Uni melakukan bantu. apapun. Saya tidak melakukan apapun. Ya betul, Miss Uni tidak melakukan apa-apa. Kami tahu, kami faham. Tapi dia melakukan jenayah di dalam Malaysia, Miss Uni, dan melakukan pembunuhan pula, kematian di dalam Malaysia. Sebentar. Miss Uni kata tadi, itu warga negara Indonesia yang kosongan mati di dalam Malaysia, bukan? Betul. Okey, dia berlaku di dalam Malaysia. Mestilah benda-benda ni semua kedutaan yang ambil peduli. Dan kenapa dia tidak refer pada kedutaan? Sebab disebabkan gara-gara yang kosongan ni lah yang membuatkan keburukan di dalam Malaysia. Bila Ricky mengatakan penjenayah global, dia orang tak boleh terima. Adakah berlaku jenayah membunuh sesama bangsa di dalam Malaysia, kematian berlaku di dalam Malaysia, tiba-tiba dia minta tolong dekat Miss Uni? Kenapa dia tak minta tolong dekat kedutaan Indonesia? Nah, itu pertanyaan saya juga. Kenapa tidak minta? Miss Uni. Ah. Itu yang saya pun fikir daripada tadi. Saya tengok. Lah, iya. Kenapa diorang ni berlaku apa-apa musibah tidak mencari kedutaan Indonesia di Malaysia? Dia sudah cari? Sudah. Ada. Kalau cari, mesti kita tahu. Kalau kata masuk di hospital kerajaan Malaysia, mesti kerajaan Malaysia akan bantu. Tapi macam mana nak bantu Miss Uni kalau kosong? Kalau tak ada data Miss Uni, pasport tak ada, permit tak ada. Okey. Jangan tanya saya siapa, tapi saya mewakili rakyat Malaysia dan saya nampak perkara ni berlaku di Malaysia, kematian berlaku di Malaysia, kemudian tiba-tiba Miss Uni menghulurkan tangan membantu. Ya betul, boleh membantu Miss Uni. Tetapi bila Miss Uni dah lakukan perkara begini, ia adalah kerja yang suci. Tetapi akan datang, akan mencari lagi orang. Orang akan mencari Miss Uni lagi. Percayalah cakap saya. Dia orang tak akan merujuk kepada kedutaan Indonesia di Malaysia. Apakah yang saya lakukan ini adalah salah? Tidak salah, tetapi bila Miss Uni buat begini akan bagi peluang pada yang kosong-kosong ni Miss Uni yang datang di Malaysia ni berjuta-juta Miss Uni, ada 4 juta Miss Uni yang harus diingat satu hal. Isi bumi ini bukan tanggung jawab saya. Ini kebetulan berjodoh bertemu dengan saya dan saya membantu. Jadi orang yang berangkat ke Malaysia itu sejak zaman dahulu itu ada yang legal dan ada yang ilegal. Dan itu di luar tanggung jawab saya. Siapapun yang dimanapun keadaannya seperti apa, bukan tanggung jawab saya. Tapi kebetulan ada jodoh sama saya membantu. Apakah itu juga harus dibatasi? Okey, Miss Uni berkata begitu, tapi Betul. tunggulah dulu nanti perkataan daripada Ricky dan kami akan bincang perkara ni. Berlaku kematian, berlaku jenayah di dalam Malaysia, tiba-tiba diorang ni yang kosongan ni senang-senang minta tolong dekat Miss Uni. Tak apa, Miss Uni boleh teruskan bantuan, tapi perkara-perkara ni kami tak akan galakkan. Itu saja Miss Uni, saya turun dulu. Apa-apa pun Miss Uni terima kasih sebab kami pun tak sangka berlaku kematian di sini. Dan bila isu ni panas disebabkan diorang ni yang kosongan minta untuk dilegalkan di dalam Malaysia. Tidak ada seorang pun yang meminta dilegalkan di Malaysia. Ya, Ini jenazah. Miss Uni kena tengok. Bukan, itu bukan urusan saya, sayang. Sebentar, bukan urusan saya, sayang. Orang lain yang berbicara, kenapa saya harus bertanggung jawab? Saya hanya membantu. Sebentar. Saya tidak bertanggung jawab atas isi bumi ini. Ada yang berjodoh dengan saya berupa mayat. Apakah itu juga salah? Apakah kalian akan berdebatkan? Okey, Miss Uni kata begini. Sebentar, Saya itu urusan orang luar. Akan berbincang dengan kedutaan Indonesia, Miss Uni. Baik, terima kasih. Saya akan turun. Saya nggak paham ya. Ada yang salah ya. Karena isi bumi ini bukan tanggung jawab saya. Saya tidak bertanggung jawab. Banyak kok orang yang meninggal dunia di Malaysia minta tolong sama saya. Kebetulan pas adik saya meninggal, kebetulan saya pas berkebun, saya tidak membantu. Ini aja saya tidak membantu siapapun. Kenapa? Salahkah membantu pemulangan jenazah? Haruskah diperdebatkan? Ya.
orang lain yang berbicara dan saya harus bertanggung jawab. Saya tidak tahu Ricky itu siapa. Apa yang dia bicarakan bukan tanggung jawab saya. Saya tidak ada masalah dengan siapapun. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Pernah nggak saya mulangin jenazah, saya tanya, itu mayatnya muslim apa bukan? Kamu berasal dari pulau mana? Pernah nggak saya? Karena bagi saya, jenazah pun itu jodoh. Saya tidak bisa melihat dia, saya tidak bisa melakukan apapun. Tentang legal ataupun ilegal, itu urusan negara dan negara. Jauh dari itu saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak mengerti apa-apa. Saya hanya membantu pemulangan jenazah. Saya tidak membantu orang yang ilegal kabur seperti apa. Saya juga marah loh sama teman-teman yang kabur-kabur itu. Saya nggak suka juga. Saya nggak suka dengan teman-teman yang kabur-kabur, pekerja ilegal itu saya juga nggak suka. Saya tidak mendukung pekerja ilegal dimanapun. Makanya saya selalu bilang kan di konten-konten saya bahwa saya tidak menginginkan seseorang ilegal di negara manapun. Kalian kira kami bangga menjadi ilegal? Ya, itu urusan Anda. Anda sebagai warga Malaysia, saya tidak berhak ngomongin apapun tentang Anda. Dan terima kasih atas masukannya bagi saya secara pribadi. Saya akan terima masukan itu karena banyak warga negara Indonesia yang kebetulan ilegal di negara Anda. Kebetulan ada yang ilegal di negara Anda, tetapi itu bukan ranah kita. Biarkan negara dan negara berbicara. Kenapa? Karena itu di luar tanggung jawab saya secara pribadi. Benar gak sih? Gak ada masalah. Gak ada masalah. Jadi saya tidak paham ya dengan apapun itu, dengan peraturan yang ada di Malaysia ataupun peraturan seperti apa menjadi ilegal di Malaysia itu. Saya tidak mau tahu karena saya hanya tahu adalah besok jenazah dipulangkan, itu aja. Dan saya tidak menyalahkan siapapun dalam hal ini. Ya, terima kasih ya. Kalau bukan orang Indonesia memang dia mau cuci luka, Miss. Saya nggak paham ya bahasanya, saya tidak begitu paham. Saya minta maaf ya. Saya takutnya salah paham ya. Saya hanya berjuang memulangkan jenazah karena itu waktu di sidang DPR, MPR, yang saya suarakan cuma satu kok, jenazah. Masih ingat kan apa yang saya perjuangkan di DPR dan di MPR? Saya hanya memperjuangkan jenazah. Saya tidak memperjuangkan apapun dalam hal ini. Dan saya tidak menyangka rakyat Malaysia merasa tersinggung karena saya memberikan informasi tentang meninggalnya seorang orang Indonesia meninggal dunia di Malaysia. Jadi kebayang gak sih di otak saya itu cara memuliakan jenazah? Selebihnya bukan tanggung jawab saya. Selebihnya bukan tanggung jawab saya. Saya hanya ingin memulangkan jenazah orang. Diterima, dilihat oleh bapak ibunya. Itu aja. Itu saja. Saya nggak ada tujuan kemanapun. Karena perjuangan saya untuk memulangkan jenazah itu sampai saya bawa gedung MPR dan DPR. Jadi saya nggak main-main tentang jenazah ya teman-teman ya. Saya itu memulangkan jenazah sampai saya bawa ini ke gedung MPR saat rapat balik. Saya hanya ingin memuliakan jenazah. Selebihnya tentang dosa, tentang apapun itu kalian yang bertanggung jawab. Saya tidak bertanggung jawab atas siapapun. Apa salahnya saya memulangkan jenazah? Hah? Jadi kalau kalian mau berdebat dengan KBRI, KJRI silahkan. Silahkan. Nggak ada masalah bagi saya. Bagaimanapun, orang-orang Indonesia punya kontribusi tersendiri di Malaysia. No debat. Pada faktanya, kalian masih membutuhkan kita. Kita membutuhkan kalian. Ya kita jalin hubungan yang baik lah. Tapi kalau kalian memperdebatkan tentang jenazah, saya nggak bisa ngomong apapun. Saya nggak akan berhenti memberikan pertolongan. Karena ada saya atau nggak ada saya, perjuangan seseorang di rantau itu tetap ada kok. Saya nggak akan pernah berhenti ya. Buat ibu yang tadi telepon saya tidak tahu Ricky itu siapa, seperti apa, dan bagaimana. Karena memang di luar ranah saya.
Saya hanya ingin bilang bahwa Anda bukan siapa-siapa. Jangan halangi saya untuk membantu pemulangan jenazah. Masalah dosa, masalah kesalahan, biar mereka sendiri yang bertanggung jawab pada hukum yang ada di Malaysia dan juga pada hukum Tuhan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saya tidak akan pernah berhenti berjuang. Saya tidak perlu emosi dengan siapapun, cuman saya masih ingat banget saat saya pemulangan jenazah dari Hong Kong dulu, itu banyak juga yang menentang. Apa yang kalian ributkan tentang jenazah? Kalau orangnya masih hidup, masih mending. Ini jenazah ini kamu buang. Kamu taruh di tanah Malaysia pun gak akan teriak-teriak kok jenazah ini. Benar, jenazah gak akan lari kok. Gak tahu ya, sedih banget saya. Nggak ngerti, saya nggak ngerti ngomong apa. Kalau dia bilang, Miss Yuni tolong bantu edukasi, jangan sampai ada anak ilegal datang lagi ke Malaysia atau seperti apa, itu saya sangat setuju sekali. Tapi yang dia perkarakan adalah jenazah gitu. Yang dia perkarakan adalah jenazah gitu. Benar kalau dia bilang, Miss Yuni tolong diedukasi, jangan dong orang Indonesia datang ke Malaysia ilegal terus melakukan kejahatan, itu saya setuju. Karena saya sendiri tidak mendukung adanya pekerja ilegal di negara manapun. Itu akan menyusahkan. Tapi kalau kalian menyalahkan jenazah ini, dosa apa dia sama kalian sampai kalian seperti itu? Hah? Ingat, kenapa saya membantu? Ini beda persepsi dan tujuan ya. Biar masyarakat tahu kalau ilegal itu pulangnya sengsara. Dan ingat berapa banyak jenazah zaman dulu tahun 2000 ada jenazah pas COVID nggak bisa pulang, atasnya itu anjing. Kenapa saya memulangkan? Biar masyarakat tahu bahwa pemulangan jenazah itu tidak semuanya seberuntung Rio. Ya, selalu jual air mata. Nah inilah, kalau tidak terjadi pada dirimu, keluargamu, atau ibumu, kamu gak akan nangis. Kamu gak akan pernah nangis. Karena itu tidak terjadi padamu. Orang kalau tidak terjadi pada hidupnya dan tidak pernah merasakan sengsara, dia akan menertawakan mayat orang lain. Tapi percayalah, hukum karma itu akan berlaku. Tuhan ada cara untuk membalas kata-katamu. Tuhan akan ada jalan untuk mempermalukan dirimu juga kok. Jadi waktu kalian mengatakan bahwa sok sedih, sok apa, gak apa-apa. Karena itu tidak terjadi padamu. Karena ini bukan keluargamu, jadi kamu gak akan nangis. Gak akan nangis. Karena kalian tidak pernah tahu bagaimana perjuangan saya, mayat yang sudah saya pulangkan, gak bisa masuk ke lubang. Kalian tidak akan pernah tahu mayat yang sudah diambil tanahnya, dibuati lubang, itu tidak pernah bisa masuk ke tanah. Kalian juga tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah lihat jenazah yang digali, yang keluar adalah air. Sudah ada 2 desel penyedot air. Kalian gak akan pernah tahu. Kalian kira itu adalah cerita-cerita fiktif. Jadi saya sangat bersyukur sekali ya sama orang-orang yang mengatakan bahwa saya jual air mata. Saya sangat senang sekali dengan komen ini. Karena dia membenci saya dan saya doakan. Semoga dia baik-baik saja. Dan keluarganya juga baik-baik saja. Saya sangat senang sekali ya dengan orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Karena doa saya akan selalu buat dia. Baik menjadi makhluk hidup ataupun makhluk yang sudah tidak hidup. Biar keluarganya bahagia. Jadi dia pakai bendera apapun yang buat nyetik saya nggak masalah. Tapi saya tetap akan mendoakan kamu yang terbaik. Kenapa saya doakan yang terbaik? Semoga ibumu baik-baik saja. Jadi kamu tidak akan pernah nangis. Tapi ingat, kita masih punya keturunan. Jika apesmu bukan pada dirimu, bagaimana dengan anakmu? Apakah kamu bisa menyelamatkan anakmu untuk tidak bisa bekerja di luar negeri? Kalaupun tidak anakmu, cucumu mungkin. Cucumu mungkin. Karena saya pernah ingat banget orang benci orang lain ke luar negeri. Dia maki-maki tetangganya. Ngapain keluar negeri jadi lonte jadi ini. Astagfirullahaladzim. Ternyata ibu bapaknya meninggal dunia, anaknya
jadi TKW sekarang di Hong Kong. Tahu apa yang terjadi? Lebih jelek daripada Elsie. Elsie masih bekerja. Dia cuma ngatang-ngatang aja. Itu hasilnya apa? Orang tuanya suka memaki tetangganya yang sedang kerja di luar negeri. Karma pasti berlaku dan gak akan pernah salah alamat. Maki saya, hina saya hari ini. Tujuan saya cuma satu, memuliakan jenazah. Kalau kalian bilang, Miss tolong diedukasi dong orang-orang agar jangan ke Malaysia dengan ilegal. Miss tolong dong jangan gini. Saya bisa terima. Tapi dia membahas jenazah ini. Kalian tahu nggak SMS saya ini berapa banyak orang SMS, Miss ayah saya meninggal dunia di Malaysia. Tolong dibantu. Ini sudah sebulannya lalu saya baru buka SMS-nya. Jadi tidak semuanya itu bisa saya bantu. Pemulangan jenazah di Malaysia itu setiap hari loh. Ada yang sakit HIV, masih inget gak kalian? Orang Indonesia yang sakit HIV dan meninggal dunia, saya bantu pulangin gak? Enggak. Karena semua itu bukan tanggung jawab saya. Masih ingat orang yang jatuh meninggal dunia? Yang sakit meninggal dunia, emang saya pulangkan? Enggak juga. Karena saya yang memulangkan kebetulan rezeki dan saya hanya mengingatkan pada bangsa saya sendiri. Ini loh akibatnya ilegal. Ini loh, sengsara dibuat sendiri. Saya selalu mengingatkan itu pada bangsa saya sendiri. Mayat juga punya jodoh. Ya, paham ya? Saya sangat berterima kasih sekali kepada warga Malaysia tadi. Menurut saya, masukan Anda sangat bagus sekali.